Baik, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran peserta dan juga narasumber dalam diskusi panel hari ini ya dengan tema manajemen project sistem informasi kesehatan. Saya Anissa Ristia Rahmanti dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKM KUGM akan memandu jalannya diskusi panel pada sore hari ini. Tema yang diangkat ini cukup relevan ya, mengingat spesifik ke arah sistem informasi kesehatan itu cukup kompleks komponennya jika teman-teman telusuri ya, dan perlu manajemen strategis yang tepat untuk bisa mencapai dua kata ya, efektif dan efisien. Dan diskusi panel pada sore hari ini bertujuan untuk menghubungkan antara teori dan praktek dalam pengelolaan project SIG yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman ya. Di sini sudah hadir bersama kita ada Mas Hari, kemudian juga ada Mas Hendri dan juga Mbak Dini. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Kemudian sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber, saya akan memberikan pengantar singkat ya untuk kita semua untuk menyamakan pemahaman tentang konsep dasar, tantangan serta prinsip dari manajemen project dalam konteks sistem informasi kesehatan. Mungkin izin untuk sharing screen sebentar. Sudah terlihat ya slide saya, yang mohon dikonfirmasinya. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai sedikit. Jadi outline yang akan saya sampaikan pada siang hari ini nanti sore hari ini. Jadi sebelum ke sesi studi kasus yang akan disampaikan oleh narasumber, coba untuk pesan dari Dr. Gulardian dan Dr. Lutfan ini menyampaikan sedikit tentang konsep atau project dan manajemen project itu seperti apa, kemudian tantangannya dan tahapan yang biasanya diperlukan dalam mengelola project itu seperti apa, karena berbeda dengan program. Kemudian nanti setelah itu akan dilanjutkan sesi implementasinya di lapangan ya, mengenai 3 hal. Yang pertama dari pengalaman narasumber dan dari Mas Hari tentang pengelolaan proyek kerjasama dengan pemerintah, kemudian juga untuk narasumber kedua dari Mbak Dini tentang bagaimana mengelola proyek yang sifatnya dengan eksternal ya, dengan donor internasional, dan itu tadi yang berkaitan sama eksternal. Kemudian internalnya juga perlu kita bahas juga, nanti akan disampaikan oleh Mas Hendri tentang bagaimana mengelola tim dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Maaf. Baik, ini yang berkaitan berbicara tentang proyek ya. Mungkin teman-teman kita ingatkan sedikit bahwa proyek itu berbeda dengan program. Jadi kalau program itu sifatnya lebih repetitif dan juga biasanya program itu rutin ya, jadi rutin dilaksanakan oleh satu unit tertentu. Tapi kalau project itu berbeda, jadi project itu biasanya sesuatu hal yang baru atau belum pernah ada sebelumnya di instansi tertentu. Kemudian juga pelaksananya ini tidak hanya satu unit atau satu sektor saja, tapi biasanya multisektoral ya, sehingga banyak kepentingan di sana, sehingga resikonya lebih tinggi daripada memanage sebuah program. Dan untuk melaksanakan keberhasilan dari manajemen project ini tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ya. Nah, ini ada 10 area yang harus kita pahami ya, untuk bisa mendapatkan manajemen project yang sukses ya. Nanti entah itu output-nya dalam bentuk produk ataupun pelayanan ataupun outcome dari sebuah project. Jadi yang pertama, karena dia itu sifatnya gabungan dari multisektor atau unit, maka perlu ada prinsip mengenai mengintegrasikan berbagai kepentingan yang tadi untuk mewujudkan tujuan dari program. Jadi tujuan dari project, dan ini perlu 3 hal juga. Yang pertama, skopnya sudah harus jelas ya, di manage dari awal. Kemudian juga ada constraint juga, biasanya ada alokasi waktu yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah terkait dengan alokasi pembiayaan gitu. Dan untuk bisa menghasilkan proyek yang berkualitas, 3 hal ini harus seimbang untuk terpenuhi. Dan
salah satu barrier juga dalam pelaksanaan manajemen project yang efektif itu biasanya berkaitan dengan SDM. SDM, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi antara stakeholder, kemudian dengan target target dari projectnya, dan juga dari internal timnya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus dikelola dengan baik supaya rekan-rekan bisa tentukan nanti risknya itu di mana, terus bagaimana bisa menyelaraskan ini semua. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik dari siklus dari manajemen project, sebuah project itu bisa dibagi menjadi 3 area. Bisa terlihat di gambar ini ya, di slide yang pertama itu kaitannya dengan fase atau siklus persiapan. Jadi siklus persiapan itu mulai dari starting point dari suatu project, kemudian mempersiapkan atau penyusunan planning itu masuk di tahap yang pertama. Kemudian yang kedua di fase intermediate itu adalah fase pelaksanaannya atau implementasi, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah bagaimana rekan-rekan menentukan exit strategi dari project tersebut atau bagaimana meng-close dari projectnya. Dan kalau dilihat di sini di x-axisnya kan time ya, y-axisnya itu cost sama staffing level. Jadi bisa dilihat bahwa alokasi biaya dan juga SDM itu nanti akan meningkat sejalan dengan pelaksanaan project, dan nanti baru turun drastis itu setelah mendekati waktu closing. Dan ini berbanding terbalik dengan beberapa variabel seperti misalnya karena kita tadi berbicara dengan banyak unit atau sektor, tentunya pengaruh dari stakeholder, kemudian juga kondisi-kondisi yang tidak menentu, misalnya semakin banyak permintaan untuk bisa dipenuhi, padahal mungkin ada keterbatasan dari segi biaya. Nah, ini di awal-awal itu cukup tinggi gitu, dan nanti akan menurun secara drastis setelah project itu mulai berjalan ya, mulai terimplementasi. Nah, di dalam tahapan dari manajemen project itu ada 5 hal utama ya. Ini secara generik ya, mungkin secara garis besar. Pertama tadi di tahapan inisiasi itu termasuk dari bagaimana melakukan assessment, kemudian di tahap kedua itu planning, merencanakan timeline-nya, kemudian merencanakan alokasi pembiayaan dan juga output-nya ya. Kemudian termasuk dalam mulai melakukan misalnya untuk mengurus perizinan ya, termasuk ethical clearance dan lain sebagainya. Kemudian di tahap ketiga itu dari rencana yang disusun tentunya kita perlu lakukan monitoring dan controlling dengan pihak-pihak yang terkait ya, baik itu pemberi donor ataupun stakeholder terkait. Nah, nanti di fase keempat itu mulai implementasi, dan di closing ini teman-teman bisa, rekan-rekan biasanya harus menentukan apakah exit strateginya itu berupa misalnya outputnya berupa apa, misalnya apakah policy brief atau rekomendasi untuk kebijakan, ataukah nanti dia modelnya adalah mungkin hasil-hasil temuan atau istilahnya apa ya, temuan-temuan atau kekurangan yang ditemukan selama proses implementasi. Kemudian juga termasuk rekomendasi untuk keberlangsungan proyeknya nanti setelah ini apa gitu, langkah selanjutnya untuk future use case-nya apa. Dan ini tidak hanya dilakukan dalam satu fase saja ya, seperti dilihat di sini ada juga model project yang bisa dilakukan sekuensial, yang misalnya untuk project yang nested yang multi years. Jadi fase ini ada di tiap fase pengerjaan. Misalnya kita kalau multi year biasanya ada working package-nya ya. Jadi di tahun pertama nanti output-nya apa, tahun kedua apa. Nah, ini fase setiap tahapan working package itu ada 5 fase ini dilaksanakan secara terpisah. Kemudian bisa juga model yang overlapping. Misalnya kalau ada project yang kita perlu ada initial study dulu, ada preliminary study untuk mendukung projectnya, nah yang bisa dilakukan secara, bisa overlap gitu dengan pelaksanaan dari project secara keseluruhan. Nah, tadi seperti yang kami sampaikan, jadi untuk mewujudkan kesuksesan suatu project itu harus dijaga keseimbangannya antara budget, kemudian alokasi waktunya yang diperlukan, kemudian juga scope-nya. Jadi rekan-rekan sebagai peneliti itu harus bisa menentukan ya sampai mana gitu, sampai mana proyek itu bisa dilakukan. Jadi pakai batasan yang disepakati, yaitu itu tadi supaya tidak meluas gitu, karena
nanti mungkin teman-teman akan bisa mendapatkan gambaran lebih implementatif dari materi yang akan disampaikan narasumber ya, bahwa nanti kalau kita berurusan dengan banyak sektor itu kadang terus ada banyak kepentingan yang nambah-nambah gitu sesuai dengan hasil assessment. Dan ini kalau mau mewujudkan hal tersebut ya, ini banyak sekali tantangannya. Salah satunya dari SDM, mungkin misalnya kita ternyata kita ada kurang skill di sana, kemudian harus membutuhkan tambahan informasi, kemudian juga dari segi kurangnya monitoring atau supervisi mungkin ya dari tim, karena ini kan berjenjang ya, banyak sekali uh, uh, pihak yang terlibat. Jadi kalau kita kurang monitoring atau supervisi, nanti menghasilkan apa yang terjadi di lapangan kadang-kadang berbeda. Kalau tidak ada monitoring dan supervisi yang cukup kuat, nanti akan mengganggu gitu implementasi dari suatu manajemen project. Dan berkaitan dengan resource ya, tadi tidak hanya SDM tapi juga ada pembiayaan, kemudian ada kondisi yang seperti kemarin mungkin pandemi COVID, sehingga akan mengganggu secara tiba-tiba dari proyek yang sudah terlaksana, sehingga kita harus mengubah gitu. Kadang-kadang kita harus memodifikasi sedikit working package kita supaya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan masuk langsung ke sesi case study ya. Jadi nanti dari saya akan mengundang narasumber untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan implementatif di lapangan. Mungkin yang pertama terkait dengan pengelolaan proyek kerjasama pemerintah. Di sini akan saya undang Mas Hari untuk bergabung. Apakah sudah hadir? Tadi sepertinya sudah hadir ya. Selamat sore Mas Hari. Ya, oke. Sore. Baik. Oke. Gimana Mas Hari kabarnya? Sehat? Ya, Mudah-mudahan sehat, alhamdulillah. sehat selalu ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia untuk mengisi diskusi panel pada sore hari ini. Jadi nanti akan ada sesi paparan 10 menit. Selanjutnya dilanjutkan dengan dua narasumber yang lain dulu, baru nanti sesi pertanyaan kita kumpulkan di belakang ya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang ingin bertanya dulu, bisa dimasukkan di kolom chat dulu ya. Mungkin seperti itu, saya alihkan kepada Mas Hari, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Mungkin saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Di sini saya diminta oleh dari Departemen HPM khususnya Simkes untuk memberikan sedikit pengalaman kami di beberapa proyek di pemerintahan, di mana kami dipercaya untuk mengerjakan beberapa proyek yang ada di sebuah unit instansi pemerintah, di mana tadi sudah secara teori Mbak Anissa sudah memberikan informasi yang cukup lengkap, di mana secara step by step sebuah proyek itu harus dilakukan dari mulai inisiasi sampai dengan proyek itu dinyatakan selesai atau closing ya. Di sini saya akan memberikan sebuah dari sudut pandang yang dua sudut pandang, yaitu pertama adalah instansi atau unit pemerintah itu sendiri, dan kemudian dari sisi vendor atau konsultan yang mengikuti proyek tersebut. Di mana pertama adalah sebuah instansi atau unit pemerintahan itu tentunya memiliki kebutuhan ya terkait dengan layanannya, di mana untuk membuat sebuah proyek ataupun kegiatan itu, maka sebelumnya adalah membuat langkah pertamanya adalah membuat tim internal, di mana tim internal itu yang akan menyusun semua kebutuhan yang ada di unit tertentu, kemudian membentuk sebuah yang namanya tim pengadaan atau tim panitia dari sebuah proyek, di mana pembentukan tim internal itu di beberapa SKPD itu, misalnya saya mengerjakan sebuah proyek di Dinas Kesehatan, di mana di Dinas Kesehatan itu nanti akan membentuk panitia, kemudian di dalamnya itu terdiri dari
personil-personil yang mewakili dari masing-masing bidangnya. Di mana di sebuah tim internal itu nantinya kita akan atau biasanya akan mengacu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 itu, di mana nanti masing-masing personil itu nanti posisinya sebagai apa? Ada yang pengguna anggaran, ada yang PPK dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah tim internal terbentuk, maka proses penyusunan KAK atau kerangka acuan kerja dari proyek akan dikerjakan itu dibuat, di mana nanti proses penyusunan KAK ini juga biasanya akan membutuhkan seorang konsultan, di mana nanti konsultan itu biasanya akan di hire atau dikontrak oleh instansi tertentu untuk membantu menyusun sebuah dokumen KAK-nya. Selanjutnya dari tim internal itu akan memilih sebuah media legasinya ya. Nanti di mana di tempat kita atau khususnya di Indonesia itu ada beberapa macam media yang biasa digunakan seperti LPSE, mungkin e-katalog, atau juga bisa juga pakai MBIS ya, di mana tiga macam cara tersebut lazimnya digunakan oleh instansi di pemerintah. Setelah media legasinya ditentukan, maka akan mulai timnya itu akan mengupload atau submit KAK tadi di media tersebut dan akan dipublish ke media secara online, di mana nanti beberapa vendor maupun yang akan mengikuti itu akan mensubmit sesuai dengan prasyarat-prasyarat yang ada di draft KAK-nya, di mana proses nanti itu berjalan selang berapa lama, misalnya 1 minggu atau bahkan sampai 2 minggu, itu tergantung dari timeline yang disepakati oleh tim internalnya. Kemudian setelah mendapatkan vendor pemenang untuk pengerjaan proyek itu, maka akan dilakukan proses penandatanganan dokumen dan lain sebagainya untuk melakukan proyek tersebut. Nah, setelah proyek tersebut fix dimenangkan oleh vendor tertentu, maka proses yang dilakukan oleh tim internal atau unit yang ada di pemerintah itu adalah proses pengawasan, di mana tadi akan melakukan koordinasi secara rutin dengan vendor atau pihak tertentu yang tadi memenangkan proyek itu, dengan biasanya koordinasinya itu bisa mingguan maupun 2 minggu sekali untuk memastikan bahwa proyek dalam kondisi terkontrol dengan baik. Nah, kemudian proses monef tadi itu juga kurang lebih hampir sama. Proyek ini adalah koordinasi antara seorang vendor dengan tim internalnya di unit pemerintah tersebut. Dia akan melakukan koordinasi secara rutin tadi, dan sampai akhirnya bahwa proyek itu akan memasuki akhir dari masa timeline pengerjaan, di mana nanti kalau dirasa proses pengerjaan tadi sudah oke, maka nanti akan ada proses ada namanya BAST atau berita acara serah terima, di mana nanti proses finalisasi tersebut akan ditandatangani oleh kedua pihak untuk melakukan finalisasi di proyek. Nah, setelah tanda tangan BST itu nanti ada proses maintenance dan sebagainya. Kemudian kesepakatan yang tadi disepakati antara unit tadi dengan vendor, maka proses proyek tersebut bisa dinyatakan atau closing project ya. Selanjutnya dari sisi konsultannya atau vendor itu, pertama untuk setelah proses tadi ya KAK tadi atau dokumen tadi disubmit ke LPSE maupun e-katalog itu, maka akan terlebih dahulu akan menyiapkan sebuah dokumen-dokumen legasinya, misalnya NEB dan lain sebagainya, sampai dengan surat-surat keahlian dari timnya dan lain sebagainya. Kemudian membuat dokumen jawaban dari KAK, di mana dokumen-dokumen tersebut akan menyesuaikan
eee, KAK yang ada, di mana, vendor atau konsultan itu akan menjawab kebutuhan, kebutuhan dari KAK tersebut, sesuai dengan, ini ya, apa yang dibutuhkan, unit pemerintahnya. Sehingga seorang vendor akan menentukan, sebuah ini ya, solusi untuk, dengan metode yang ini, yang akan ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian, tentunya setelah membuat dokumen tadi tentunya, pembentukan tim proyek ya, tim proyek itu juga sangat penting tadi, penentuannya. Jadi, eee, nanti kaitannya dengan ini ya, ada Mas Hendry yang akan menyampaikan, tim pengerjaan proyek itu nanti dikerjakan oleh siapa, butuh berapa orang dan berapa lama nanti, mengerjakannya. Nah, setelah pembentukan tim proyek itu, maka akan ada tadi kaitannya, regular meeting tadi ya, proses pengerjaan tadi, di mana nanti, vendor maupun, unit pemerintahnya itu akan saling, koordinasi secara rutin tadi. Ada yang seminggu, dua minggu sekali dan seterusnya seperti itu. Kemudian tadi, juga ada, serah terima pekerjaan tadi itu, di mana nanti, proses ini, artinya bahwa pekerjaan yang disampaikan atau dikerjakan oleh vendor dan dibutuhkan oleh, unit pemerintah tadi, misalnya dinas kesehatan itu sudah sesuai dengan, KAK yang disusun tadi. Kemudian ada proses yang namanya evaluasi, di mana nanti proses evaluasi ini ada bug fix dan maintenance dan lain sebagainya itu, ditentukan sesuai kesepakatan yang ada di, dokumen yang kita tanda tangani sebelumnya. Nah, kemudian, setelah proses masa, garansi tadi atau masa monef tadi itu, maka, ada terakhir yaitu, closing project, di mana dinyatakan project yang dengan waktu tertentu itu dinyatakan sudah selesai, dan sesuai dengan, tujuan awalnya. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa dilanjut dengan, ini ya, diskusi yang lebih, detail. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri tadi sudah menyampaikan, secara lengkap ya dari mulai, persiapannya sampai kemudian dokumen atau legalitas yang diperlukan dalam mengelola, project dengan pemerintah itu seperti apa. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembicara selanjutnya, saya ingin, sharing nih dari panitia mohon dibantu, sedikit untuk gambaran dari, Mas Hari ya, karena nanti mungkin peserta bisa lebih, banyak, menanyakan gitu karena Mas Hari ini, berkecimpungnya lebih, lebih ke arah ini ya Mas Hari, dengan, Simpus ya dan sudah bisa Ya, dilihat betul. dari, pengalaman, di lapangan itu sudah mendampingi, pengembangan, SIM di, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul dan, Sleman. Jadi nanti, rekan-rekan, peserta diskusi panel bisa menanyakan, dengan setting bagaimana nanti menyelaraskan antara kebutuhan kebutuhan teknis di lapangan, juga kemudian di tingkat level yang berbeda dari kabupaten, provinsi, sampai ke nasional, nanti bisa ditanyakan, kepada Mas Hari. Mungkin, seperti itu saja, terima kasih, Mas Hari, mohon menunggu sebentar, nanti setelah, pemaparan dari ketiga pemateri, akan kita undang kembali untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi yang berikutnya, kami akan mengundang, narasumber yang kedua, sudah hadir bersama kita Mbak Dini, mungkin, panitia Mbak Dini mungkin bisa sambil dibantu untuk sharing profilnya. Nah, Mbak Mbak Dini ini adalah, manajer riset ya di, kami ada Laboratorium Digital Health Innovation, dan Mbak Dini ini yang in charge untuk dalam pengembangan, research, dan, development eee, di DHI ya, jadi khusus, di bidang sistem informasi kesehatan. Mungkin saya undang, Mbak Dini jika sudah hadir. Selamat sore Mbak Dini. Ya, selamat sore Mbak Nisa. Ya, ya, selamat sore. Baik, Mbak Dini, akan menyampaikan materi terkait bagaimana pengelolaan manajemen proyek dengan donor internasional yang nanti bisa disampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah, dilakukan di, DHI dengan, riset-riset yang melibatkan donor internasional. Baik, silahkan saya alihkan kepada Mbak Dini. Ya,
Terima kasih Mbak Nisa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan dari Departemen HPM ya. Ini, oke, saya izin share screen. Oke, ini mungkin apa ya, sharing aja ya, sharing pengalaman dari teman-teman di DHIS Sinkes. Jadi DHIS itu adalah istilahnya tempat apa ya, seperti tempat magangnya, tempat kerja dan semua mahasiswa Sinkes biasanya kalau magang atau mungkin ada proyek apa itu bisa bergabung di sini. Oke, ini saya mendapatkan topik untuk pengelolaan proyek donor internasional. Nah, jadi secara garis besar kalau untuk donor internasional itu ada beberapa step ya. Jadi dia dari adanya call for proposal, kemudian nanti dilanjutkan dengan ada kick off meeting, kemudian data collection, implementasi, diseminasi, dan rekomendasi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, itu jadi dari awal itu jadi dia ada call for proposal. Ini biasanya dari donor-donor atau NGO-NGO luar. Itu biasanya selama ini kami di DHIS itu dari WHO atau dari World Bank, itu biasanya mitra-mitra kami di situ. Jadi awalnya itu kita menerima call for proposal, menerima RFP dari WHO atau Global Fund atau NGO-NGO lain. Itu di awal untuk alurnya seperti ini. Jadi biasanya yang kami lakukan, jadi kita pelajari dulu isi RFP-nya, dia deliverable-nya apa, dia mintanya apa, kemudian yang paling penting waktu pengerjaannya seperti berapa lama itu harus kita perhatikan baik-baik dari awal ya. Karena itu akan menentukan saat kita menyusun proposal dan timeline. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi di awal kita harus tahu deliverable-nya, kemudian timeline yang mereka minta. Karena biasanya kalau dari donor luar itu mereka akan strict minta. Jadi misalnya nanti mereka ada suatu proyek minta hanya 6 bulan. Nah, itu memang harus kita strict 6 bulan itu harus selesai. Seandainya ada sesuatu dan itu lebih dari 6 bulan, kemudian nanti akan bisa tetap berlangsung, tetapi nanti modelnya adalah no extension. Jadi sebisa mungkin di awal saat kita mendapatkan suatu RFP itu kita pelajari dulu betul-betul. Jadi apakah memang kita mampu untuk mengerjakan proyek itu atau tidak. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi bidding dari donor. Jadi setelah kita mendapatkan RFP itu biasanya WHO ya, ini WHO itu sering mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon-calon apa namanya yang akan mengikuti bidding. Itu nanti di sana akan diberikan sosialisasi terkait apa namanya apa-apa saja yang menjadi batasan-batasan yang akan diberikan oleh dari pihak donor. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan penyusunan proposal. Nah, itu biasanya nanti akan ada dua macam. Jadi dia ada technical proposal dan financial proposal atau RAB. Nah, ini biasanya kalau WHO itu pasti dia akan meminta dua ini. Jadi nanti akan dibedakan technical proposal dan financial proposal. Nah, ini nanti yang harus kita susun juga baik-baik. Kemudian setelah itu kita ada penyusunan tim inti. Ini terdiri dari PI, Principal Investigator, dan anggota. Nah, di sini juga kita usahakan, jadi anggota-anggota yang kita pilih untuk masuk ke dalam tim inti, itu memang benar-benar anggota yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diminta oleh isi RFP itu. Dan kita minta juga komitmen mereka. Dari awal kita harus memastikan apakah mereka bisa berkomitmen dengan proyek yang akan kita lakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian setelah kita menyusun technical proposal dan financial proposal, kita bisa submit proposal tersebut ke pihak donor. Nah, itu nanti mereka bisa melalui email atau bisa melalui website atau bisa juga dikirim. Nah, nanti tergantung permintaan dari masing-masing pihak donor. Nah, setelah itu prosesnya adalah diseleksi. Nah, setelah seleksi itu akan ada keputusan. Jadi apakah diterima ataukah tidak diterima. Kalau tidak diterima ya berarti kita tidak diterima. Jadi kalau diterima itu sebenarnya juga dia ada dua kemungkinan. Jadi langsung diterima atau diterima dengan revisi. Diterima dengan revisi itu nanti biasanya yang minta pihak donor meminta revisi di terkait timeline dan financial proposal. Jadi biasanya nanti akan didiskusikan terlebih lanjut bersama pihak donor dan kemungkinan nanti mitra terkait dengan timeline dan RAB-nya. Nah, setelah
kita melakukan revisi dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak, baru dilaksanakan penandatanganan kontrak. Nah, kemudian setelah adanya penandatanganan kontrak dan sudah disetujui oleh semua, kemudian kita lakukan kick-off meeting yang merupakan diskusi sinkronisasi kegiatan dengan institusi pemberi donor dan penerima benefit mitra. Jadi misalnya di sini pemberi donornya adalah WHO, kemudian penerima benefit atau mitra kita adalah Kemenkes, mungkin dari Pasienkes, dari Direktorat Pasienkes atau Parmalkes, itu nanti tergantung dari RFP yang sudah kita set. Nah, itu nanti yang harus dilakukan untuk kick-off meeting ini biasanya kita adalah finalisasi. Jadi kita pelajari lagi proposal kita, kemudian kita menyusun APPT, kemudian kita lakukan persiapan diskusi, kemudian perlu adanya koordinasi dengan pemberi donor dan stakeholder terkait sebagai penerima benefit dan mitra. Nah, dan yang paling penting adalah poin ketiga, yaitu manajemen risiko. Karena terkadang kalau kita dengan dengan donor dari internasional donor itu biasanya ini skopnya akan luas dan ini biasanya akan kita akan melibatkan berbagai macam stakeholder dari lintas sektor. Nah, itu juga ini harus kita pastikan di pembahasan terkait manajemen risiko di kick-off meeting. Jadi apakah kira-kira institusi lintas sektor itu bisa berdiskusi bersama. Misalnya nanti yang kita membutuhkan diskusi offline beberapa kali. Seandainya tidak bisa karena waktunya yang tidak bisa pas antar satu dan lain instansi itu bagaimana? Nah, itu harus kita bicarakan secara mendalam saat kick-off meeting ini. Jadi manajemen risikonya di sini harus kita bicarakan baik-baik. Kemudian kalau misalnya ternyata tidak bisa dilaksanakan offline discussion, terus harus bagaimana? Jadi harus ada dibicarakan juga terkait mitigation plan. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah data collection. Ini jadi belum saya ganti. Jadi dia adalah data collection. Jadi kita bisa melalui dua kegiatan ya. Bisa dari diskusi tim, yaitu bisa weekly atau bi-weekly dengan mitra untuk pembahasan progres kegiatan dan mapping narasumber untuk kegiatan data collection. Karena nantinya kan akan ada net assessment juga di kegiatan data collection. Jadi nanti akan ada FGD seperti itu. Nah, di sini kita diskusi rutin dengan mitra itu juga perlu untuk mapping narasumber. Jadi siapa-siapa yang harus kita undang, dari satker mana, siapa yang bertanggung jawab terhadap indikator tertentu atau variabel tertentu. Nah, itu yang kita bahas juga di diskusi rutin selain pembahasan progres kegiatan. Nah, ini weekly bi-weekly ini tergantung kesepakatan kita dengan mitra, dengan stakeholder yang terkait. Kemudian data collection ini ada dua macam. Misalnya kita dari primary data collection itu bisa melalui site visit ataupun FGD untuk need assessment. Dan secondary data collection itu bisa berupa desk review. Ini bisa dari regulasi, kemudian dokumen-dokumen atau jurnal-jurnal yang relevan dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, kemudian untuk implementasi kegiatannya itu ada beberapa kegiatan yang biasanya kita lakukan, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Nah, persiapan pelaksanaan kegiatan ini terutama di komunikasi kita dengan stakeholder terkait, dengan mitra dan dengan daerah atau lokasi yang akan kita lakukan pilot implementation atau implementasi. Jadi kita meminta izin, kemudian kita sounding dulu pada mereka bahwa kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, itu kita siapkan juga di awal-awal sebelum kita melakukan implementasi kegiatan dan mempersiapkan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu adalah implementasi. Ini biasanya nanti ada pilot implementation terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini kita menggunakan instrumen. Kita cobakan dulu instrumennya di suatu tempat, di suatu lokasi. Nah, setelah itu baru yang diimplementasi yang sebenarnya. Ini biasanya nanti bisa lebih dari satu site, tergantung dengan RAB yang sudah kita ajukan. Kemudian setelah itu yang harus kita lakukan juga ini sebagai tanggung jawab kita ya kepada pihak pendonor. Pihak donor itu biasanya kita di tengah-tengah itu harus menyusun interim report atau progress report. Yang ini akan kita serahkan kepada pihak pendonor. Untuk teknisnya seperti apa itu nanti biasanya masing-masing NGO, masing-masing pemberi donor itu mempunyai syarat sendiri-sendiri, mempunyai batasan-batasan seperti sendiri. Jadi apa saja yang harus dilaporkan,
Biasanya yang dilaporkan adalah dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian dokumentasi, kemudian kalau sudah ada analisis awal dan pengeluaran-pengeluaran apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga harus membuat dokumentasi kegiatan case by case ini, segala kegiatan yang dilakukan pada saat implementasi kita buat catatannya, kita dokumentasikan. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan final report untuk diserahkan kepada pihak penonton. Ini sebisa mungkin semua kegiatan ini dilaksanakan sebelum tenggat waktu atau rentang waktu yang disyaratkan oleh pihak penonton. Jadi misalnya nanti 6 bulan ya, kita penyusunan final report-nya kalau bisa sebelum 6 bulan. Ya pas 6 bulan juga nggak apa-apa. Cuman sebisa mungkin dia jangan lebih dari. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya setelah implementasi adalah diseminasi. Jadi diseminasi kegiatan dengan pemberi donor, stakeholder terkait, penerima benefit, dan mitra kegiatan. Ini nanti biasanya kita bisa dengan finalisasi dokumen. Jadi finalisasi dokumen dan final report itu nanti dokumen-dokumennya akan yang sudah kita susun akan kita presentasikan di depan stakeholder terkait dan penerima benefit juga mitra kegiatan. Nanti di situ kita mungkin nanti berupa dokumen atau mungkin nanti policy brief, nanti kita presentasikan di situ. Kemudian bisa juga berupa publikasi penelitian. Itu supaya kegiatan yang kita lakukan itu terdokumentasi secara terdokumentasi itu kalau bisa dipublikasikan sih di penelitian. Nah, ini bisa nanti di jurnal dalam negeri maupun nanti yang internasional. Nah, kemudian untuk rekomendasi, rekomendasi ini juga penting sekali untuk potensi kegiatan atau proyek selanjutnya. Jadi rekomendasi untuk berlangsung program dan rencana tindak lanjut. Jadi di sini bagaimana setelah kegiatan selesai, bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait atau mitra. Jadi apa-apa saja nih yang bisa kira-kira diteruskan atau dilaksanakan setelah kegiatan yang sebelumnya selesai. Nah, ini akan membuka kesempatan kita untuk bekerja sama lagi dengan stakeholder tersebut ataupun dengan pihak donor. Jadi di sini kita paparkan saja. Jadi apa saja yang masukan-masukan kita, kemudian kedepannya bagusnya seperti apa, nah itu bisa kita paparkan di sini. Itu juga itu penting sekali untuk membuka peluang untuk kerjasama selanjutnya. Oke, kemudian yang poin-poin penting, jadi kalau dengan kerjasama dengan donor internasional itu sebenarnya ada 4. Jadi networking, mitigation plan, core team, dan sustainability. Di networking itu kita kalau bisa banyak channel ya, banyak channel. Jadi kalau kita banyak kenalan, kita banyak channel dan istilahnya proyek yang kita laksanakan juga selalu tepat waktu, hasilnya bagus, otomatis pihak donor dan pihak mitra-mitra kita juga pasti akan tenang dengan kita. Nah, mungkin dengan dari situ mereka mungkin akan bisa merekomendasikan kita, merekomendasikan tim kita ke tim yang lain, ke instansi atau institusi yang lain untuk dapat bekerja sama dengan kita. Itu jadi networking itu sangat penting. Kemudian mitigation plan karena mengingat waktunya juga terbatas, biasanya hanya 6 bulan atau mungkin hanya 3 bulan, dan ini melibatkan dari berbagai macam stakeholder. Nah itu mitigation plan itu sangat penting, terutama untuk terkait mitigation plan terkait waktu dan SDM. Jadi komitmen SDM itu bagaimana, jangan sampai nanti SDM yang dari awal sudah bersedia untuk jangka waktu 6 bulan, tiba-tiba dia di bulan kedua dia sudah tidak bersedia, dia sudah ada proyek lain. Nah itu juga perlu kita pikirkan ya dari awal, apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi. Apalagi kalau SDM ini adalah SDM yang amat sangat vital ya untuk di tim tersebut. Dan kemudian juga terkait waktu, itu juga amat sangat penting. Kemudian core team nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Hendri. Jadi dari awal kita sesuaikan pemilihan tim kita dari segi kompetensi, dari segi skill, apakah dia sesuai dengan RFP dan deliverable yang diminta oleh pihak donor. Nah itu akan sangat berpengaruh ya nanti di hasil akhir di diseminasi dan di deliverable-nya. Kemudian sustainability, nah tadi terkait dengan rekomendasi ya, jadi bagaimana kegiatan yang kita lakukan itu dia bisa berlangsung terus, jadi berkelanjutan. Jadi kalau bisa setelah kita misalnya dengan Kemenkes misalnya, kalau kerjaan kita bagus, kemudian kita selesai tepat waktu, itu juga
kemungkinan akan berlanjut ke kerjasama-kerjasama selanjutnya. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi semua ini berkaitan ya, jadi network yang mitigation plan, core team, dan sustainability itu saling berkaitan untuk supaya kita keberlangsungan untuk proyeknya itu, untuk kegiatannya bisa berjalan. Oke, mungkin seperti itu kalau dari kami, sharing pengalaman-pengalaman teman-teman juga di DHIS. Terima kasih Mbak Anissa, saya kembalikan Mbak Anissa. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini tadi sudah menjelaskan sangat detail ya bagi apa saja requirement dan pengalaman dalam mempersiapkan atau melaksanakan proyek dengan kerjasama dari donor internasional. Tadi sudah ditekankan bahwa perlu ada sinkronisasi gitu antara skop yang sudah ditentukan dari multisektor tadi dengan key deliverable-nya supaya ketika nanti output-nya sudah selesai bisa menghasilkan untuk ini ya target selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan di masa depan. Mungkin baik, terima kasih untuk sesi Mbak Dini. Kami cukupkan untuk nanti kita undang lagi bergabung di sesi tanya jawab. Untuk yang ketiga, materi yang terakhir yang ini yang berkaitan dengan bagaimana mengelola proyek, mengelola tim ya dalam pelaksanaan proyek sistem informasi kesehatan. Sudah hadir bersama kita narasumbernya Mas Hendri. Selamat sore Mas Hendri. Selamat sore Mbak Anissa. Oke. Ya, selamat sore Mas Hendri. Ya, sekarang sudah jelas. Baik, untuk Mas Hendri, saya akan bacakan dulu CV-nya sebelum saya alihkan. Jadi Mas Hendri ini di kami ya di Lab DHI ini beliau sebagai lead untuk yang mengelola SDM untuk khususnya tim software developernya, tim programmernya tadi bekerja sama dengan Mas Hendri ya. Maaf, dengan Mas Hari. Dan dia sudah memiliki banyak pengalaman pengembangan aplikasi, tidak hanya dengan pemerintah ya, dengan kementerian dan juga dengan dinas kesehatan, tapi juga ada beberapa yang sifatnya dari permintaan dari swasta ya. Bahkan dengan tim internal sendiri dari pihak riset juga kita mengembangkan satu aplikasi namanya Nusacare untuk personal health record. Nanti mungkin Mas Hendri bisa sampaikan tantangan atau lika-liku dalam mengelola tim yang istilahnya apa ya, dengan berbagai background yang di tim teknisnya ya, di back end-nya itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Saya serahkan kepada Mas Hendri. Silahkan Mas Hendri. Baik, makasih Mbak Anissa. Baik, jadi saya sudah share PPT ya sedikit terkait dengan pengelolaan SDM. Kalau tadi Mas Hari ya sudah bercerita terkait dengan bagaimana mengelola proyek dengan pemerintah, dan Mbak Dini mengelola riset ya secara umum. Nah, sebenarnya kalau di kami itu ada pembagian ya. Jadi pembagiannya begini, jadi terkait dengan hal administrasi ya tadi yang mungkin kurang lebih banyak itu disampaikan oleh Mas Hari ya, dari sisi administrasi. Kemudian dari sisi teknis dan non teknis. Nah, non teknis terkait dengan pengerjaan proyek itu banyak dikelola oleh timnya Mbak Dini ya. Kebetulan saya adalah yang mengelola tim teknisnya begitu. Nah, tim teknis khususnya adalah software development ya, software developer. Tidak hanya pengembangan software, tapi nanti kita juga masuk ke siklus bagaimana pengembangan software tersebut dan siapa saja yang mungkin bisa berperan di situ. Baik, bisa di-share PPT-nya ya. Oke, baik. Ya, ya silakan. Next, lanjut. Nah, mengelola tim dalam pengembangan sistem informasi ya. Jadi ini based on experience saja. Jadi saya memaparkan apa yang pernah saya alami ya. Jadi terkait dengan pembagian kerja ya, jadi assignment dari leader ya, kemudian siapa mengerjakan apa, yaitu nanti tugas dari koordinator ya, kemudian membentuk tim ya, tentunya ini dilakukan ya ketika proyek itu memang sudah akan jalannya. Jadi kalau fasenya tadi adalah ada proses penyusunan proposal ya, kemudian ada proses mungkin bidding tadi ya dengan pemerintah gitu. Nah, setelah itu kemudian deal oke. Nah, kemudian baru task itu turun ke
tim teknis ya, tim developer. Jadi setelah ada kebutuhan yang pasti atau fix dari stakeholder yang entah itu pemerintah ataupun pemberi hibah begitu. Nah, kemudian kita bentuk tim. Ya. Setelah bentuk tim, kemudian ada assignment untuk tiap anggota tim begitu. Dan nanti kita juga di situ ada pengelolaan task ya. Jadi biasanya kita kelola itu pakai tools ya. Ada to-do list-nya ya. Siapa mengerjakan apa, kapan mulai, kapan selesai. Nah, kira-kira begitu. Dan itu secara detail begitu. Dan nanti melebar lagi ya, ada terkait dengan pengembangan modul ya, kemudian testing aplikasi ya, sampai kemudian menyusun buku manual dan bahkan mengupdate ya, istilahnya di sini deployment ya, mengupdate dari server atau dari fase development ke fase live ya, ke production server. Baik, next. Nah, kita saya kenalkan dulu ya, sudah terkait dengan siklus ya. Kalau tadi Mas Heri juga sempat menyinggung terkait dengan siklus ya, atau Mbak Anissa ya tadi di awal ya. Nah, di pengembangan aplikasi itu juga ada siklusnya ya, ada siklusnya. Nah, jadi siklus inilah yang menyebabkan bahwa aplikasi itu bisa sustainable ya. Namanya siklus kan nggak ada berhentinya ya. Jadi kalau misal contohnya aja adalah aplikasi WA misalnya gitu ya. WA itu kan dulu cuman bisa kirim teks saja ya, tapi lama kelamaan ada update, bisa kirim gambar, bisa kirim file, bisa kirim suara ya, bisa teleponan, bisa video call, bahkan kalau tidak salah terakhir itu bisa sampai share screen ya. Nanti coba dicek ya. Atau bisa fiturnya makin kaya lagi ya, jadi sekarang bisa bikin polling ya, di grup WA gitu. Nah, itu kan menarik ya, dan tentunya itu bukan asal membuat fitur ya, itu adalah berdasarkan dengan analisis atau sesuai kebutuhan end user begitu. Nah, bahkan sekelas Google pun pasti tetap akan update ya, ada update terus begitu. Baik, nah dari siklus ini ya, jadi ada fase requirement analysis ya, kemudian ada fase design, development, kemudian ada fase yang hijau itu quality assurance, dan fase deployment, dan nanti kemudian masuk ke requirement analysis lagi. Nah, itu terus putar begitu. Nah, di fase requirement analysis ya, itu kita biasanya memang akan banyak peran dari seorang sistem analis ya. Sistem analis atau stakeholder ya, atau product owner ya. Nah, itu kita libatkan dalam penyusunan kebutuhan sistem ya, kebutuhan sistem. Nah, setelah ada fase penyusunan kebutuhan sistem, kemudian kita tuangkan ya ke dalam desainnya. Di fase desain ini juga masih ada peran sistem analis ya. Tapi di sini sudah mulai menuangkan requirement yang dibutuhkan oleh aplikasi ya. Jadi misal contohnya adalah membuat ERD ya, membuat flowchart, kemudian membuat layout aplikasi ya, wireframe ya, kita bilang wireframe layouting kayak gitu. Nah, itu di fase desain. Bahkan sampai kita mendesain ini nanti kira-kira servernya seberapa kuat ya, atau kita memperkirakan spesifikasi server itu di fase desain, karena nanti diperkirakan misal ya aplikasi tersebut akan diakses oleh 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang. Nah, itu kita sudah antisipasi di awal dengan membuat satu arsitektur server ya, kalau itu konteksnya adalah sistem cloud. Dan kemudian fase desain ya, dari fase desain itu kita kemudian implementasikan ke fase development ya. Di fase development itu adalah fase implementasi. Jadi setelah tadi kita menuangkan dalam diagram ya, flowchart-nya, tampilannya bagaimana, nah kemudian mulailah di situ di development itu kita pilih aplikasinya apakah berbasis website ya, apakah berbasis mobile atau berbasis standalone ya, desktop begitu. Nah, nanti akan berpengaruh ke teknologi yang dipakai, misal pemrograman, bahasa pemrogramannya pakai apa, kemudian database menggunakan data platform apa gitu ya.
dan seterusnya. Nah, istilahnya kita mulai coding di situ ya, di fase development. Nah, di fase development kita mulai coding, termasuk kita mulai menggambar, menuangkan interface ya, user interface, desain user interface yang memang sudah colorful ya. Ini nanti warnanya apa, buttonnya ditaruh di mana, kemudian misal setelah kita klik simpan itu keluar pop-up apa gitu. Nah, itu di fase development. Nah, kemudian setelah jadi ya di fase development ya, setelah coding implementasi, nah jadi masuk ke quality assurance. Nah, ini terkait dengan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di fase development. Jadi simpelnya adalah testing ya, testing di situ untuk mencari bug. Nah, untuk mencari bug biasanya kalau aplikasi itu ada bug, ada error. Jadi sedini mungkin ya, secepat mungkin bug itu ditemukan ya, supaya tidak kemudian itu terdeliver ke end user ya. Nah, setelah di fase testing ya, quality assurance, quality control ya, QA QC ya, fase di situ. Kemudian ada fase deployment. Nah, fase deployment itu adalah mendeliver aplikasi ke server dan siap untuk dipakai oleh end user. Nah, di situ peran server administrator ya. Jadi bagaimana mengupdate server, bagaimana mengatur load akses dari server ya. Ini konteksnya kalau kita ngomongin aplikasi cloud ya. Nah, sekarang kan yang banyak dipakai itu memang aplikasi cloud ya, berbasis web. Ya, Android pun juga pakai server cloud ya, walaupun juga banyak yang standalone ya. Nah, itu. Kemudian nanti kalau sudah sampai di upload ke server ya, live, nah masuklah ke end user. Dari end user itu nanti akan dicoba dipakai ya, digunakan. Nah, kemudian disitulah muncul ide-ide baru biasanya ya dari end user itu, kebutuhan baru ya. Tadi ya WA yang biasanya cuma bisa teks, kok pengen bisa kirim gambar ya, karena setiap ambil foto itu kok pengen dikirim begitu ya, misalnya, atau pengen kirim file. Nah, dari situ kemudian ditangkap ya kebutuhan itu, kemudian dianalisis lagi apakah visible, berapa lama, apakah resource-nya cukup ya, servernya penambahannya berapa. Nah, kemudian dianalisis lagi. Kalau sudah fix ya, masuk ke fase desain. Nah, begitu terus yang muter terus gitu sampai kapan? Sampai ya kita nggak tahu ya, karena siklus kan muter terus ya, sampai kapan itu nggak tahu. Kita pakai WhatsApp sampai kapan itu juga nggak tahu ya. Walaupun nanti ada aplikasi pesaing begitu ya, tentunya masih tetap ada pengguna. Nah, saya kira itu ya. Ada beberapa hal nanti mungkin bisa disambung di sesi diskusi. Saya kira itu mungkin Mbak Anissa. Ya, baik. Terima kasih Mas Hendri atas pemaparan materinya. Tadi memberikan gambaran bahwa untuk pengembangan software sendiri itu memerlukan satu tahapan atau siklus fase manajemen project tersendiri ya, tadi yang sudah disampaikan ya. Di luar risetnya ini baru pengembangan softwarenya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya sambil mengundang ketiga narasumber ya untuk bergabung dalam sesi diskusi. Sebelumnya ini izin untuk menyampaikan informasi dari panitia ya. Jadi untuk presensi pada peserta nanti ada dua jenis ya, untuk peserta umum dan mahasiswa bisa melakukan presensi melalui link di form yang sudah diberikan di chat. Kemudian untuk peserta kuliah terbuka Infocus bisa presensi melalui LSM Gamel ya, dengan password yang sudah tersedia. Dan seperti itu. Baik, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dulu mungkin ya. Dari Pak Purwa dari Simkes ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan skop pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen KAK di awal. Ini bagaimana menindaklanjuti hal tersebut apabila skopnya ini menjadi core atau urgent yang harus dilaksanakan. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini saya tujukan kepada dua narasumber ya, untuk Mas Hari dari level kerjasama dengan pemerintah dan Mbak Dini dengan donor. Mungkin saya undang dulu mungkin Mas Hari ya untuk menanggapi dari Pak Purwa ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya.
terkait dengan skop yang tidak sesuai itu, atau apa, ada penambahan atau apa ya yang dimaksud ini? Penambahan dari pekerjaan yang tidak sesuai KAK atau apa ya tadi? Mohon maaf. Atau mungkin Pak Purwa mau dijelaskan lebih lanjut pertanyaannya, boleh open mic. Oke, terima kasih. Mohon maaf, sinyal lagi agak susah. Pertanyaannya, apabila di KK awal itu ada perubahan, jadi di awal mungkin sudah disepakati inginnya seperti apa, tapi dalam perjalanan saat kita akan melakukan development atau ada sesuatu hal yang memang dirasa perlu urgent. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Oh ya, terima kasih sudah dijelaskan pertanyaannya. Ya, kalau dari manajemen proyek atau yang biasa kita lakukan sih sebenarnya kita harus ini ya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang yang sudah kita sepakati bersama. Namun jika memang ada kebutuhan spesifik dan itu sifatnya urgent, dan kemudian dari sisi pengembangan atau dari kebutuhan effortnya itu tidak terlalu mengganggu siklus pengerjaan proyek tersebut, mungkin kita akan melakukan ini ya. Hal yang pertama adalah diskusi kembali lagi, memastikan apakah benar-benar harus dikerjakan atau tidak. Jika memang iya, maka kita melihat dari kondisi tim yang ada. Misalnya ada dari kebutuhan tersebut ternyata mengubah proses bisnis yang sudah disepakati, dan itu membutuhkan waktu yang butuh waktu yang lebih lama dari perkiraan yang atau timeline yang sudah disediakan. Maka kita akan melakukan kesepakatan ulang lagi, apakah proyek ini nanti akan ditambah waktunya, atau bahkan jika memang dibutuhkan itu adalah ada yang namanya addendum project itu ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kebutuhannya tidak terlalu besar effortnya dan itu kecil, ya biasanya kita langsung kerjakan saja. Jadi tidak mengganggu timeline yang sudah direncanakan seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Hari. Tadi ada kuncinya, asalkan tidak mengganggu timeline ya yang sudah dikerjakan ya. Ya, dan sama proses bisnis yang ini ya, yang bisnis sudah ya, itu juga penting bagi di project dan juga tim teknis tadi ya, kaitan sama tim teknis, apakah memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan artinya ada dua tadi ya, waktu project diperpanjang, atau tadi ada addendum penambahan dana dan lain sebagainya. Itu terkait dengan misalnya timnya misalnya kemarin 5, terus ternyata butuh 7 orang untuk menyelesaikan kebutuhan yang baru, seperti itu. Baik, berarti ini memerlukan skill untuk negosiasi ya Mas Heri, dengan betul, negosiasi antara stakeholder ya, betul. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Heri. Mudah-mudahan bisa memperjelas pertanyaan dari Pak Purwa. Mungkin untuk sedikit menambahkan dari Mbak Dini, mungkin dari pengalaman yang sudah dilakukan selama ini bersama dengan donor internasional, apakah juga ada terjadi mungkin di tengah-tengah, mungkin biasanya kalau di pemerintah mungkin ada sedikit ada perubahan dokumen KAK dan lainnya yang sudah disampaikan Mas Hari, kalau dengan donor internasional ini seperti apa Mbak Dini? Ya, terima kasih Esta. Ya, dengan Pak Purwa ya. Kalau seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ati ya, jadi memang kuncinya adalah negosiasi. Dan kebetulan kalau dengan donor internasional itu memang mereka strict ya. Mereka strict, tapi kan perlu dipahami juga kalau mitra kita kebanyakan adalah dari pemerintahan, dari kementerian, yang itu terkadang jadwalnya misalnya untuk seperti diskusi rapat pun itu susah untuk ketemunya, untuk secara luring. Jadi misalnya nanti ada perubahan-perubahan ya, kita nanti nego nanti, terutama dengan biasanya kan nanti dari pihak mitra itu, dari penerima benefit itu nanti akan meminta perubahan, seperti misalnya nanti saya minta ditambahkan ini, atau ini ternyata kami tidak bisa melakukan ini, tidak bisa ikut ini karena ada sesuatu hal. Nah, itu nanti bagaimana kita bernegosiasi dengan pihak terkait, dengan pihak penerima benefit, dengan pihak mitra, supaya bagaimana cara, jadi kita mengambil jalan tengah. Jadi bukan kita tidak menolak mereka, tetapi kita juga mungkin win-win solution. Jadi seandainya
tidak menyimpang jauh dari proposal di awal, dari variable di awal, itu kemungkinan masih bisa kita kerjakan. Dengan pasti akan ada beberapa perubahan ya, terutama biasanya nanti perubahannya di budget. Nah, itu nanti juga kita harus negosiasi ulang dengan pihak penerima donor. Jadi seperti apa ya? Jadi dananya itu dirubah. Jadi biasanya misalnya kita tidak melakukan ini, oke, berarti nanti dananya mungkin bisa kita tambahkan atau kita pindahkan untuk kegiatan tambahan yang diminta oleh mitra. Jadi seperti itu. Karena jika itu semua memungkinkan ya, karena sekali lagi kita ada tenggat waktu yang disyaratkan oleh pihak donor, dan kalau yang dari donor internal kan itu dia strict sekali. Nah, seandainya dengan diskusi-diskusi, dengan negosiasi-negosiasi itu masih belum bisa ditemukan titik tengahnya yang win solution ya, kita bisa menyarankan bagaimana misalnya permintaan tambahan itu dipending sampai setelah yang proyek ini selesai. Jika itu merupakan kelanjutan dari proyek yang sekarang, nah bagaimana jika kegiatan itu dilanjutkan di kegiatan selanjutnya menjadi proyek lanjutan. Nah, itu kan juga sekaligus akan membuka peluang kita untuk bekerja sama kembali dengan pihak donor dan pihak penerima benefit dari pihak mitra. Seperti itu sih biasanya. Baik, ya, terima kasih Mbak Dini ya. Tadi kalau dari proyek pemerintah masih bisa dilakukan mungkin proses adendum, nah kalau di donor ini lebih strict dan memberikan peluang juga kita untuk memberikan tawaran untuk proyek yang baru ya, untuk di tahun yang berikutnya yang perlu digarisbawahi. Nah, sebelum kita mengundang peserta ya untuk bertanya, mungkin saya ke Mas Hendri dulu untuk raise isu kalau berkaitan dengan misalnya ternyata diperlukan adendum yang tadi disampaikan sama Mas Hari, kemudian perlu ada perubahan requirement kebutuhan dari mungkin software yang diinginkan. Nah, ini bagaimana pengalaman dari Mas Hendri untuk misalnya mengelola SDM-nya ya, untuk menyampaikan terkait dengan perubahan requirement yang diperlukan dari mitra. Silahkan Mas Hendri. Baik, sebenarnya kalau dari kami ya, tim developer itu tinggal ngikut aja sih. Oke. Butuhnya kayak gimana gitu. Ini harus selesai ya, berarti harus kita selesaikan ya. Nanti kebutuhannya apakah dengan menambah jam lembur ya, kalau istilahnya kita hackathon begitu ya, kita kerja 3 hari harus selesai begitu ya, mau nggak mau memang harus kita penuhi begitu. Tapi memang benar tadi kita lihat juga apakah penambahan fitur tadi secara teknikal ya memang berdampak besar dari dengan fitur yang ada ya, rencana yang kita sepakat di awal, apakah nanti sampai misalnya merombak database gitu atau merombak flow, nah itu yang mungkin tidak bisa kita tolerir. Baik, jadi sudah asalkan masih sesuai dengan framework aplikasi di awal ya, mungkin masih bisa difasilitasi. Oke, Mas Hendri atas penjelasannya. Berikutnya saya undang dulu ini peserta yang ingin bertanya. Sudah ada Mas Sikri Fadilah, silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, boleh. Terima kasih. Izin bertanya kepada Dr. Dini terutama terkait donor internasional. Nah, apakah ada syarat atau legitimasi kelembagaan tertentu untuk kita Maaf, suaranya terputus, Mas Sikri. Seperti itu. Maaf, Mas Sikri, tadi suaranya sepertinya terputus. Terputus ya? Oh ya, mohon maaf. Baik, sekarang sudah terdengar? Maaf. Sudah. Oke, baik. Izin off-cam sebelumnya terkait untuk penerimaan atau applying call for proposal dari terutama donor internasional itu, apakah ada status kelembagaan tertentu yang harus diikuti? Maksudnya apakah harus NGO atau institusi pendidikan seperti itu, atau misalnya ketika kita perseorangan punya channeling ke donor internasional nih, terus kita belum punya afiliasi ke suatu institusi, apakah bisa menggait suatu institusi pendidikan tersebut seperti misalnya menggait UGM seperti itu, atau bagaimana Dokter Dini? Mungkin mohon maaf ini sedikit teknis, tapi
Mungkin kebingungan saya terutama seperti itu karena saya sedang rintis startup sociopreneur, memang mungkin ke arah research institute, tapi memang kelembagaan jadi satu isu tersendiri untuk applying. Walau ketika lihat di beberapa persyaratan proposal dari donor itu memang tidak harus suatu lembaga perseorangan bisa. Nah, dari pengalaman dan dari dokter Lini sendiri bagaimana ya, Dok? Mohon arahannya. Iya. Terima kasih Mas Fikri atas pertanyaannya. Eh, Kalau untuk perseorangan memungkinkan juga sih Mas sebenarnya. Jadi nanti tapi kan tetap harus menggunakan apa ya istilahnya, harus ada timnya sendiri ya. Dan kalau mau mengajak dari institusi pendidikan juga bisa. Jadi misalnya nanti Mas Zikri ternyata mendapatkan pendanaan dari NGO A misalnya, kemudian Mas Zikri mau mengajak mungkin Mbak Anissa sebagai dosen di FKKMK UGM. Nah itu nanti bisa saja Mas Zikri nanti mengapproach Mbak Anissa, kemudian menceritakan ini saya punya proyek seperti ini. Nah nanti apa namanya bisa mendiskusikan lebih lanjut ya, nanti misalnya memang sesuai dengan kompetensi atau dengan background ilmu Mbak Anissa, nanti bisa juga bekerja sama. Nah kemudian tapi kan setiap grant, setiap NGO itu berbeda-beda ya. Jadi memang ada beberapa grant yang mengharuskan kerjasamanya itu melibatkan institusi pendidikan yang di bawah Dikti ya, kalau di Indonesia di bawah Dikti. Nah itu memang kalau seperti itu berarti Mas Fikri harus menggandeng konsultan atau harus ada anggota timnya yang dari institusi pendidikan. Nah itu nanti biasanya ada persyaratan-persyaratan tertentunya. Nanti tetap di awal kalau misalnya itu dari perseorangan, Mas Zikri tetap bisa mengajak tim lain, mengajak konsultan mungkin dan ekspert-ekspert dari institusi pendidikan. Cuman sekali lagi harus dibaca baik-baik dari AK-AK ataupun call for proposalnya. Apa saja persyaratan yang disitu, karena biasanya pasti akan ada. Jadi beberapa yang pernah kami submit itu, jadi dia di sana lengkap sekali. Jadi misalnya pun harus melibatkan institusi pendidikan, itu harus apa? Jadi dia posisinya sebagai dosen atau dia sebagai peneliti, institusi pendidikan pun harus yang terdaftar. Nah seperti itu. Jadi memang beberapa harus dibaca baik-baik dari KAK-nya. Jadi menurut saya sih bisa ya. Cuma untuk teknisnya nanti biasanya antar RFP antar KAK itu akan berbeda. Tapi pada prinsipnya dia bisa. Baik, terima kasih Dok. Mungkin satu lagi Dok, ada tips and trick nggak ya buat reach out hibah atau call for proposal, atau buat teman-teman yang mau belajar call proposal kayak gitu. Terutama infonya kan agak sulit ya, dan biasanya dari orang ke orang. Itu ada caranya nggak supaya kita lebih tahu? Networkingnya harus oke, Mas. Jadi jadi gimana ya? Kan kita sering kayak ikut workshop, ikut seminar. Dari situ kita juga akan banyak kenalan, banyak ketemu peneliti-peneliti lain. Nah, tunjukkan apa ya, skill atau kompetensi dari Mas Zikri atau teman-teman yang lain. Jadi biar apa namanya ya mitra kita atau mungkin kenalan kita saat kita ketemu saat workshop atau simposium atau apapun. Jadi mereka tahu, biasanya kan kita akan saling sharing ya, oh kamu penelitianmu apa, kamu expert di bidang apa. Nah nanti dari networking yang seperti itu, nanti kita pasti akan mendapat peluang kerjasama yang banyak. Entah itu dari institusi pendidikan, atau dari peneliti lain, atau bahkan mungkin nanti dari NGO. Jadi memang kuncinya sih harus networkingnya harus oke, Mas. Jadi sering-seringlah ikut kayak workshop, seminar, atau apapun yang memungkinkan kita ketemu face to face, terutama nanti kalau untuk yang apa namanya, mungkin tapi kalau untuk memulai mungkin Mas Zikri bisa ikut seperti kayak apa namanya, kan sering tuh kayak apa membutuhkan, jadi kayak loker membutuhkan asisten penelitian atau apa penelitian apa, nah itu diikutin aja, nanti dari situ Mas Zikri akan punya channel yang nanti lama-lama juga nanti Mas Zikri bisa mengembangkan sendiri. Baik, terima kasih banyak Dok. Baik, terima kasih penjelasannya dan pertanyaannya untuk Mbak Dini dan Mas Zikri. Sedikit menambahkan, untuk kalau tidak salah ada beberapa
donor juga yang dia modelnya untuk seed funding ya Mbak Dini, yang modelnya untuk startup itu dari Digital Talent Kominfo itu juga itu khusus untuk yang perintis itu untuk komunitas-komunitas perintis. Ada juga dari namanya Wisely seed funding dari USM, yang bisa sambil dicari informasi dan ini sepertinya mungkin jadi PR juga mungkin sebaiknya untuk sesi manajemen project perlu ada sesi tambahan ya Mbak Dini untuk terkait bagaimana sukses untuk mendapatkan grant ya, atau mungkin nanti kerjasama peluang project dari pemerintah dan swasta, mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan bagi panitia. Oke. Baik, selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan yang berikutnya yang dari Mbak Anin. Ini menanyakan bagaimana memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dari sebuah proyek pengembangan sistem informasi kesehatan itu dapat diimplementasikan di berbagai daerah dengan infrastruktur yang berbeda. Nah, ini mungkin tantangannya di proyek pemerintah ini untuk Mas Hari ya, bagaimana ini kalau menyelaraskan, mensinkronkan kebutuhan nasional dengan kebutuhan di lapangan. Silakan Mas Hari. Ya, kalau dari pengalaman yang sudah kita jalankan, kita tentunya akan memperkuat dari sisi analisa tadi ya, analisa dari sebuah proyek tersebut. Misalnya kita mengerjakan sebuah aplikasi HPM sama luar aplikasi. Kita tentu tahu ya, di Indonesia itu dengan infrastruktur kemudian SDM yang berbeda, tentunya tidak bisa kita paksa secara seragam bisa menjalankan sebuah aplikasi. Maka strategi yang biasa kita tempuh adalah kita membuat sebuah sistem itu di mana bisa diperuntukkan untuk infrastrukturnya yang memadai, kemudian yang menengah, bahkan yang tidak ada infrastrukturnya. Contoh realnya misalnya ada sebuah modul yang bisa langsung online, kemudian ada sebuah modul yang dia harus mengirimnya dengan misalnya copy paste di USB atau flash disk tersebut, kemudian nanti akan diserahkan ke orang tertentu yang memiliki, misalnya kita bicara misalnya puskesmas ya, puskesmas akan menyerahkan laporan ke dinas itu misalnya sebulan sekali, di mana solusi dari sebuah proyek tersebut kita bisa mengakomodir tadi ya, yang berbeda-beda dari sisi infrastruktur maupun dari SDM-nya. Jadi kekuatan dari pemilihan strategi analisa kita di proyek tersebut sih, menyesuaikan lingkup sejauh mana proyek tersebut akan mengakomodir stakeholder penggunanya. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Mas Adi sudah dijelaskan pertanyaan dari Mbak Anin tadi ya. Jadi memang harus model analisa ini harus dikuatkan, dan mungkin bisa juga menjadi istilahnya masukan untuk mungkin kita bisa membandingkan ya Mas Ari antara proyek yang antara istilahnya tempat yang sudah mengimplementasikan SIG dengan baik dengan yang tidak, jadi bisa dibandingkan untuk kebutuhan mempelajari lesson learn dari implementasi SIG seperti yang sudah disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Putri akan saya bacakan. Jadi ini terkait dengan pengelolaan tim multidisiplin ya dalam suatu proyek ya, bagaimana cara menangani perbedaan pemahaman antara teknisi IT dan tenaga kesehatan agar proyek dapat tetap berjalan sesuai jadwal. Saya kira ini bisa ke semua narasumber ya, untuk ini adalah salah satu kendala yang paling utama nih untuk mengkomunikasikan perbedaan antara pemahaman tenaga kesehatan yang request dengan teknisi IT yang menjalankan. Mungkin saya undang dulu yang pertama Mas Hendrik, silahkan untuk menyampaikan. Baik. Ya. Jadi kalau di tim teknis ya, developer ya, kita biasanya ada weekly atau bi-weekly meeting. Jadi kita adakan, jadi setelah ada requirement ya, misal analisis requirement itu fiturnya ABCD gitu ya. Nah nanti dari fitur-fitur itu kemudian kita breakdown
mana yang kita bisa kerjakan dalam waktu kalau di framework Scrum itu biasanya kita istilahnya adalah sprint ya. Jadi sprint itu bisa semingguan atau 2 minggu. Nah, dalam satu kali sprint itu kita mau mengerjakan fitur yang apa gitu. Dari situ kemudian kita detailkan ya, kita detailkan. Nah, pendetailan itu biasanya diskusi di awal mau mengerjakan dan nanti evaluasinya di akhir masa sprint ya, misal di awal minggu dan di akhir minggu. Nah, di awal minggu itu di kedua apa namanya diskusi itu kita melibatkan ahli ya, ahli. Jadi entah itu ahli di bidang kesehatan ya, kalau itu terkait dengan sistem informasi kesehatan, atau dia di rumah sakit yang kita libatkan orang rumah sakit kalau dia terkait dengan penyakit DM begitu ya, atau terkait dengan bagaimana mengatur pola diet ya dengan ahli gizi begitulah, kira-kira begitu aja. Jadi tetap kita libatkan dalam meeting rutin begitu. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendri atas penjelasannya. Dan yang akan ditambahkan oleh Mbak Dini, mungkin ada satu software tertentu mungkin yang bisa digunakan untuk membantu proses komunikasi. Iya. Jadi biasanya kalau selama ini yang kami lakukan jadi bersama dengan Mas Hendri juga seperti sudah disebutkan, diskusi rutin ya bersama tim, dan itu harus melibatkan melibatkan tenaga kesehatan, dan itu biasanya nanti kita menggunakan untuk semua pekerjaan itu nanti kita untuk trackingnya itu biasanya kita menggunakan Trello. Jadi nanti apa saja nanti permintaan dari tenaga kesehatannya setelah kita melakukan diskusi dan setelah tercapai kata sepakat, misalnya nanti dari tenaga dari pihak dokternya atau pihak perawatnya nanti meminta ada tambahan untuk resep yang resep. Nah, seperti itu. Nanti kalau permintaannya apa saja yang harus ada di situ apa saja. Nah, itu nanti setelah disepakati, oke, berarti kita bisa membuat seperti itu. Nah, nanti terus kita bikin di Trello. Kemudian apakah nanti dari pihak teknis nanti yang akan mengecek sendiri, yang akan mengisi. Jadi, ini sudah tercapai seperti itu. Jadi apapun permintaan dari mitra itu sebisa mungkin memang kita penuhi ya, kita kita kerjakan, asal itu tidak melenceng jauh dari kesepakatan di awal. Nah, itu segala macam penambahan dan sebagainya itu harus terdokumentasi, dan itu sudah sesuai juga dengan permintaan mitra kita. Jadi misalnya kalau ini dari tenaga kesehatan, dan kalau di Trello kan nanti bisa di track ya, bisa di tracking nanti. Ini yang sudah dikerjakan yang mana, ini yang belum dikerjakan yang mana. Padahal ini yang sudah melebihi waktu pengerjaan yang mana, itu nanti insya Allah kalau dengan Trello sih nanti biasanya dia akan lebih bisa lebih dipantau sih oleh semua pihak seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dini ya. Jadi tadi saya sampaikan ulang ya, jadi untuk membantu monitoring komunikasi untuk pelaksanaan proyek antar tim itu bisa menggunakan Trello. Mungkin yang terakhir saya akan mengundang Mas Hari ya, mungkin untuk menanggapi khususnya dalam hal menyelaraskan ini kalau di pemerintah kan antara kebijakan proyek kemudian juga dengan tim yang ada di kebutuhan di lapangan sama dari segi tim kita sebagai pengembang. Silahkan Mas Ari. Ya, kalau dari pengalaman yang kami sih ini ya, kita akan tadi ya Mas Hendri sudah menyebutkan juga, termasuk Mbak Dini menyebutkan bahwa kita undang tenaga ahli sesuai dengan proyek yang kita tangani saat ini. Nah, selama ini kita akan biasanya dibantu oleh orang-orang ini ya, misalnya dari lulusan ini ya, orang Rekmed atau RME kayak gitu ya. Jadi biasanya orang tersebut membantu ini ya, karena orang IT dengan orang tenaga kesehatan itu kan beda bahasa ya, kalau boleh saya simpulkan itu ya. Nah, itu orang RME itu atau orang vokasi itulah yang akan membantu menjelaskan atau mendeliver. Oh, maksudnya dari misalnya si dokter ini maksudnya istilahnya menggunakan bahasa apa, nanti diterjemahkan artinya seperti ini. Jadi memang butuh tenaga ahli atau
atau bahkan sistem analis yang memahami ini ya istilah-istilah di bidang kesehatan. Jadi orang IT dengan tenaga medis itu biasanya memang tanda kutip itu memang beda bahasa ya dalam artian. Nah, jadi dibutuhkan orang yang memahami tadi ya istilah-istilah atau terminologi di kesehatan seperti itu. Jadi orang itu yang akan mematch maksudnya dari klien ini seperti ini. Misalnya mulai dari terminologi apa sampai dengan misalnya ada standar apa yang harus digunakan seperti itu. Jadi bahkan mungkin lulusan Simpes ya, yang mungkin diajari mempelajari istilah-istilah di kesehatan itu seperti apa. Jadi ya itulah fungsinya dari seorang sistem analis atau orang yang memahami istilah-istilah di bidang kesehatan. Jadi butuh orang yang ini ya penengah antara teknis atau IT tadi dengan para klinisi atau para medis yang di lapangan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Heri. Jadi menarik, saya perlu ditekankan bahwa istilah mungkin peran dari expert di bidang sistem informasi manajemen kesehatan ya untuk bisa membuat mapping dan menjembatani antara kebutuhan di lapangan dengan tim IT atau tim teknisnya. Jadi seorang tenaga kesehatan juga baiknya diharapkan untuk bisa belajar tentang SIMKES ya, tentang minat kami ya sistem informasi manajemen kesehatan, dan yang di bidang komputer pun juga perlu mempelajari tentang fundamentalnya dalam pelaksanaan program kesehatan itu seperti apa. Jadi peran sentral dari tenaga sistem informasi kesehatannya menjadi penting untuk menselaraskan keberhasilan manajemen proyek untuk sistem informasi kesehatan. Mungkin ini masih ada 10 menit tersisa. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Kami persilahkan untuk bertanya atau sambil menunggu. Mungkin ini saya akan bertanya ya terkait dengan sustainability nih, misalnya ketika meskipun tadi disampaikan bahwa project itu biasanya punya rentang waktu tertentu ya, time-nya jelas, sudah selesai, berbeda dengan program, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa nanti project yang kita lakukan ini bisa istilahnya tetap dilaksanakan meskipun sudah selesai. Jadi bagaimana memastikan dia tetap sustain gitu di wilayah implementasinya ya, nanti apakah kemudian nanti di dinas kesehatan atau nanti dengan kementerian dan sebagainya. Mungkin boleh dibantu menjawab, silahkan untuk narasumber ya. Kan tadi saya lihat, saya harus mengundang Mas Hadi lagi nih, karena tadi terlihat bagaimana konsisten ya dalam mendampingi Simpus atau penyelenggaraan SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. Mungkin bisa disampaikan Mas Hadi. Ya, kalau kita sih melihatnya ini ya, setelah proyek itu selesai, pastinya kita akan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kebutuhan end user-nya atau penggunanya atau stakeholder-nya, dan dipastikan proyek itu juga sudah inline atau sesuai dengan regulasi. Misalnya di Indonesia ini Kemenkes punya regulasi baru misalnya. Contohnya harus bridging satu sehat. Nah, produk atau proyek-proyek yang dihasilkan itu ya harus memenuhi atau comply dengan peraturan yang ada atau peraturan pemerintah yang ada. Jadi untuk menjaga keberlangsungannya itu kita menyesuaikan kebutuhan dari penggunanya. Jadi pengguna membutuhkan apa, kemudian kita selesaikan atau kita memberikan sebuah solusi yang fix, dan itu tadi ya yang sempat Mbak Anissa katakan untuk mencapai efektif dan efisiensi dari pekerjaannya. Jadi pastikan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah benar-benar membantu pekerjaan hariannya si stakeholder tersebut. Jadi kata kuncinya tadi ya sesuai dengan kebutuhan, kemudian
bisa membantu tadi yang memperlancar entah itu layanan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Mas Hari. Bisa ada yang ditambahkan dari Mbak Dini karena tadi melihat output dari proyek yang dia dengan donor internasional tadi salah satunya yang berbeda adalah perlu diseminasi juga dalam bentuk policy brief ataupun juga publikasi ya, publikasi padahal ini rentangnya terbatas. Ini bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Silahkan Mbak Dini. Ya. Kalau untuk yang untuk yang publikasi itu biasanya memang tidak langsung saat proyek selesai kita langsung kerjakan sih Mbak. Jadi biasanya nanti yang biasanya nanti kalau proyek selesai itu kan yang paling penting adalah sebenarnya diseminasi. Jadi kita mempresentasikan semua hasil kegiatan kita, deliverable seperti apa. Nah itu nanti yang akan kita presentasikan di depan stakeholder terkait dan kemudian mitra, dan biasanya nanti untuk lokasi-lokasi site visit yang dulu pernah kita kunjungi juga untuk kegiatan tersebut. Nah kalau untuk yang untuk publikasinya itu nanti biasanya karena waktunya juga cukup lama ya. Jadi biasanya kalau untuk yang kita lakukannya biasanya nanti setelah kegiatan itu selesai. Kecuali nanti untuk penelitian-penelitian yang seperti tadi yang sudah yang dalam jangka waktu lama. Jadi misalnya nanti yang 3 tahun atau 2 tahun, nah itu nanti biasanya kan nanti dia di-split dalam working package. Nah itu nanti biasanya tahun pertama itu nanti kita luarannya adalah publikasi di yang nasional dulu. Nanti yang tahun kedua itu nanti baru kita yang publikasi yang mungkin nanti di yang jurnal internasional. Nanti biasanya seperti itu. Jadi kita menyesuaikan juga kalau untuk publikasi itu nanti kita menyesuaikan dengan jenis kegiatan kita dan waktu kegiatan kita. Karena kalau hanya waktunya biasanya hanya 3 bulan atau 4 bulan tuh tidak memungkinkan ya biasanya. Jadi nanti itu biasanya nanti akan kita lakukan setelah kegiatan itu selesai. Yang penting nanti semuanya terdokumentasi nanti baik dalam jurnal maupun dalam artikel-artikel ilmiah atau populer. Seperti itu yang biasanya kami kerjakan di sini. Baik, terima kasih Mbak Dini penjelasannya tadi. Itu salah satu bentuk exit strategi ya dalam menyelesaikan proyek yang dengan donor internasional. Nah ini menyambung ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Nita Juniarsih tentang exit strategi dalam proposal, misal untuk keberlanjutan sistem tadi selain dengan publikasi ini dengan apa, mungkin saya undang Mas Henry dulu ya, karena di tim IT sendiri kan perlu juga exit strateginya nih. Ini exit strateginya dari tim teknis dulu seperti apa nanti sebelum kita kembalikan ke Mas Hari dan Mbak Dini. Silakan Mas Henry. Baik, kalau berdasarkan pengalaman kita belum bisa exit Mbak. Jadi masih terus terikat dengan ya bahkan ada yang memang sampai pendanaan habis pun ya, pendanaan berhenti pun masih kemudian kita tetap masih. Jadi itu sudah masuk ke wilayah teknik sosial jadi bukan cuma aspek teknis ya, bukan cuma aspek teknis aja, tapi bagaimana ya tadi sosiodemografi sosial lingkungan ya, lingkungan stakeholder itu sangat berpengaruh itu sih. Ya, oke, baik. Jadi ini jadi satu polemik juga ya ketika mengerjakan proyek sistem informasi kesehatan. Jadi meskipun proyeknya sudah selesai, tapi masih tetap berlangsung. Misalnya mungkin tiba-tiba ada suatu kendala ya, itu nanti masih tetap harus menghubungi dari tim teknis nih, tim Mas Hendri. Nah mungkin ini bagaimana ini kalau pandangannya dari Direktur Sistem Informasi kita ini Mas Hari ini untuk sebagai pemimpin proyek ini untuk bisa mengatasi hal yang seperti ini, bagaimana dinegosiasinya supaya win-win solution untuk semua pihak. Silakan Mas Hari. Itu memang terjadi di lapangan ya, di mana beberapa dari misalnya tadi ya kita menyebut KAK lingkupnya menyebutkan A, B, C sampai misalnya Z seperti itu. Nah ternyata
setelah proses timeline dari tadi ya BHST tadi penyerahan proyek itu selesai, kemudian di dalam BHST itu juga kita menyebutkan bahwa ada masa garansi atau masa garansi dari sebuah proyek tersebut, misalnya waktunya 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan itu jika memang terjadi tadi ya ada kebutuhan yang misalnya modul tersebut memang rusak dari sisi ini ya, bukan dari sisi penambahan fitur tadi, itu menjadi tanggung jawabnya si pengembang. Sedangkan jika tadi ada kebutuhan fitur tambahan di mana itu tidak masuk ke dalam lingkup dokumen dokumen TKS tadi itu, maka tadi negosiasinya adalah apakah pekerjaan ini akan diadendumkan atau ya sudah nanti tadi bisa kita kerjakan next project-nya seperti itu. Tetapi kalau pengalaman kami biasanya sih ini ya Mas Hendri ya, kita kerjakan dulu ya Mas ya, kita nabung nabung ini ya, nabung modul terus nanti tidak BTN saja ya. Jadi kita nabung modul dulu. Jadi nanti pekerjaan itu kita di pemerintah itu kan nggak bisa sewaktu-waktu mengeluarkan ini ya pembiayaan ya. Jadi ada periode tertentu yang yang harus stakeholder keluarkan ininya dananya seperti itu. Jadi dari itu tadi ya negosiasinya itu ya kita menyesuaikan di lapangan sih, tidak harus ini, karena kaitannya dengan sustainable tadi kan, kalau misalnya kita kekeh nggak mau kerjain ya nanti ya takutnya ya lari cari vendor lain atau lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus negosiasinya jika memang itu penting ya kita juga harus legowo ya, kita harus akomodir karena memang tadi ya kebutuhan atau yang diinginkan klien itu adalah prioritas dari ini ya, dari seorang vendor ataupun konsultan yang dipercaya untuk memberikan ini tadi ya solusi terbaiknya dari setiap masalah seperti itu. Jadi negosiasinya ini ya beda-beda sih, tapi pengalaman kami sih ini win-win solutionnya tadi itu sama-sama dari kedua belah pihak itu tidak dirugikan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Heri ya, mudah-mudahan sudah jelas menjawab pertanyaan dari Mbak Nita. Nah, ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.40 ya, jadi ini kami akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada ketiga narasumber dan peserta yang sudah menyimak sesi diskusi panel pada sore hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan kesimpulan dulu dari sesi sore hari ini. Jadi dari ketiga studi kasus yang sudah disampaikan dari ketiga narasumber tadi, intinya kalau untuk yang proyek kerjasama pemerintah dan proyek donor internasional itu adalah negosiasi, bagaimana mensinkronisasikan kebijakan dan kebijakan mitra dan juga kebutuhan di lapangan, dan menekankan bagaimana akuntabilitas itu penting untuk bisa mensinkronkan antara scope dengan key deliverable. Dan kalau yang ketiga dari pengelolaan tim SIP tadi dari Mas Hendri, saya kira kuncinya cuma satu ya, salam 24 jam. siap 24 jam melaksanakan. Jadi perlu koordinasi teknis dan manajemen yang solid untuk mengembangkan program. Nah, sebelum kita tutup, saya boleh izin mengundang rekan-rekan semua untuk membuka kamera untuk kita foto bersama. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Mbak Andini. Silahkan bagi peserta yang belum membuka kamera, kami beri kesempatan untuk membuka kameranya. Dan kita tunggu 1 menit lagi. Ya, nanti ada 4 slide, saya izin untuk membacakan, jadi mohon bertahan senyumnya selama 4 slide. Ya, saya masih ada lagi. Oke, siap. Tolong dibantu ya Mbak Andini. Saya hitung. Sudah siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama, kemudian slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang sudah menyampaikan pengalamannya pada sore hari ini, dan juga kepada peserta yang masih turut semangat ya untuk mengikuti sampai selesai. Jangan lupa untuk
mengisikan presensinya ya di grup chat ini. Saya tutup sesi diskusi panel pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu. Terima kasih.